Bab 5906. Charlie tahu ada ratusan orang di sini yang sedang menatap Zhou Manor. Dia bisa menyelinap ke Zhou Manor dengan tenang. Tapi tidak mungkin untuk pergi ke gerbang Zhou Manor dengan tenang. Dan kemudian di hadapan publik, dia mengambil si Fang Baozuangang dari Singa Batu. Terlebih lagi, masih belum diketahui apakah dia bisa membawa pergi si Fang Baozuang. Jika dia menggunakan cara kekerasan untuk memaksa keluar dari area terlarang dengan si Fang Baozuang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi, identitasnya juga akan terungkap. Saat ini, masalah besar Warriors dan belum terselesaikan. Jika dia mengekspos dirinya pada keluarga Rothschild, dia hanya akan kehilangan lebih banyak daripada yang bisa diperolehnya. Oleh karena itu, Charlie tetap ingin mencari cara yang simen mungkin. Selama dia bisa secara diam-diam membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok, dia akan memenuhi kepercayaan Petrus kepadanya. Sekarang sekitar 3 jam sebelum fajar, Charlie memutuskan untuk melihat apakah rute helikopter itu memungkinkan. 10 menit kemudian, helikopter Steve lepas landas dari halaman belakang villa. Meskipun helikopter tugas berat yang mewah ini dapat membawa lebih dari 20 orang. Hanya ada 2 orang di kabin besar dan mewah saat ini, Hank dan Royce. Dan Charlie hanya duduk di sofa di kamar, memandang Steve dalam kegelapan, dan bertanya, sebagai pewaris pertama keluarga Rothschild, kenapa kamu sendiri masih melakukan hal seperti ini? Steve penuh dengan kepahitan dan berkata dengan ekspresi pahit, kamu tidak tahu sesuatu. Ayahku tiba-tiba mengumumkan hari ini bahwa siapapun yang dapat memulihkan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris keluarga Rothschild. Kalimat ini sama saja dengan mengingkari status hukum saya sebagai ahli waris pertama. Charlie mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba dan berkata sambil tersenyum. Pantas saja kamu masih begadang di garis depan meski sudah bekerja keras di usiamu. Di mana itu? Kata Steve dengan canggung. Saya terpaksa tidak punya pilihan. Jika saya kehilangan status saya sebagai ahli waris pertama, maka anak saya juga tidak akan memenuhi syarat. Jika saya mewarisi bisnis keluarga, saya akan bekerja keras demi masa depannya. Charlie bertanya lagi, lalu mengapa kamu memilih datang ke sini? Daripada seperti orang lain, mencari berbagai cara untuk bekerja sama dengan departemen untuk menciptakan hambatan guna menghalanginya. Steve berkata dengan jujur, ayah saya memberitahu saya bahwa peluang menemukan si Fang Baozuangang adalah yang tertinggi di sini. Jadi aku datang ke sini. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, si Fang Baozuangang yang Anda cari ada di keluarga Zhou. Dan saya di sini untuk mengambil si Fang Baozuangan. Meskipun Steve menebak level ini, dia masih kaget dengan kata-kata Charlie. Dia tidak menyangka Charlie akan berani menerobos lingkaran yang dikelilingi ratusan orang. Dan dia bisa sampai di sini dengan tenang dan mengendalikannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya telah melebihi imajinasi normal. Ketika dia mengira si Fang Baozuangang memang ada di keluarga Zhou, dia merasa sedikit bersemangat pada awalnya, tapi kemudian dia merasa sangat menyesal dan jengkel. Dia tahu betul bahwa mustahil baginya untuk menyingkirkan bintang jahat Charlie sekarang. Apakah dia bisa bertahan pada akhirnya masih belum diketahui. Jika dia tahu si Fang Baozuangang ada di sini, dia mungkin sudah memulainya dari awal. Bawa saja 100 ekskavator dan gali 3 kaki ke dalam tanah. Jika dia menemukan si Fang Baozuang sebelum Charlie, misinya akan selesai. Tapi sekarang, dia tidak hanya gagal menyelesaikan tugasnya, dia bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya. Melihat ekspresi Steve yang sedih dan menyesal, Charlie tidak bisa menahan senyum dan berkata, Steve, sepertinya suasana hatimu sedang tidak bagus. Steve ketakutan dan berkata dengan cepat, tidak, kamu salah paham. Charlie tersenyum dan berkata dengan penuh arti, Steve, sebenarnya kita berdua tidak perlu menjadi musuh. Pikirkanlah, jika Anda masih berharap mendapatkan si Fang Baozuang. Kalau begitu, kita berdua adalah musuh hidup dan mati. Tetapi jika Anda memikirkannya secara berbeda, jika aku diam-diam membawa pergi si Fang Baozuang hari ini, itu akan menjadi hal yang baik untukmu. Hal baik, Steve sedikit tertegun sejenak. Karena terlalu gugup, kemampuan berpikir dan kecepatan penilaiannya menurun drastis dibandingkan keadaan normal.
Charlie berkata sambil tersenyum saat ini. Bukankah ayahmu mengatakan itu? Siapapun yang dapat mengembalikan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris pertama. Tetapi pikirkanlah ke arah lain. Bagaimana jika tidak ada yang bisa mengambil kembali si Fang Baozuang? Kalau begitu, bukankah kamu akan tetap menjadi orang pertama dalam garis suksesi? Bab 5907. Kata-kata Charlie membuat Steve tanpa sadar terkejut. Kalau dipikir-pikir baik-baik, perkataan Charlie masuk akal. Siapapun yang mengambilnya kembali akan menjadi ahli waris pertama. Jadi yang dia pikirkan adalah segera mengambil kembali si Fang Baozuang. Agar tidak dirampok peluangnya oleh orang lain. Tapi pikirkan dari arah lain, bagaimana jika tidak ada yang bisa mengambil kembali si Fang Baozuang? Dia awalnya adalah pewaris pertama. Tapi jika dia memotong peluang promosi orang lain, bukankah dia akan tetap menjadi pewaris pertama? Tentu saja, satu-satunya perbedaan adalah dalam hal ini. Meski dia masih pewaris pertama, namun si Fang Baozuang bukan lagi milik keluarga Rothschild. Tapi, dia tidak punya pilihan sekarang. Hidupnya sekarang ada di tangan orang lain. Jadi dia harus bersyukur kepada Tuhan karena masih hidup. Jadi, dia tanpa sadar bertanya pada Charlie. Tuan, bisakah Anda menjamin bahwa si Fang Baozuang ini tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain di keluarga saya? Charlie sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin. Kamu terlalu banyak menggunakan kata jaminan, kan? Kualifikasi apa yang harus Anda minta agar saya jamin? Steve buru-buru meminta maaf. Maafkan aku, bukan itu maksudku. Tolong jangan salah paham. Charlie bertanya dengan agresif, lalu apa maksudmu? Steve segera menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan ragu-ragu. Aku hanya ingin tahu, apa rencanamu dengan si Fang Baozuang? Charlie meliriknya dan berkata dengan tenang. Anda mendapatkan si Fang Baozuang dari Tiongkok. Jadi yang harus saya lakukan adalah mengembalikannya ke pemilik aslinya. Kembalikan secara utuh kepada Peter Zhao, dan kembalikan ke Tiongkok. Dengan mengatakan itu Charlie memandang Steve dan berkata, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selama si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok, Tiongkok secara alami akan melindunginya dengan baik. Harta nasional ini tidak akan pernah diizinkan meninggalkan Tiongkok lagi. Ketika Steve mendengar ini, dia merasa lega dan senyuman tak terkendali muncul di sudut mulutnya. Dia terus menggosok tangannya dengan gembira dan bergumam. Bagus sekali. Sungguh luar biasa. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Apa hebatnya? Steve berkata dengan cepat, si Fang Baozuang ini awalnya adalah harta karun Tiongkok. Yang terbaik adalah kembali ke Tiongkok. Charlie bertanya lagi, ayahmu bermimpi si Fang Baozuang dapat kembali ke keluargamu. Kenapa kamu tidak berpikiran sama dengannya? Steve mengira Charlie sedang mengujinya dan membiarkan dia mengekspresikan sikapnya. Jadi dia langsung berkata dengan benar. Pak, sejujurnya, di benak ayah saya, dia masih penuh dengan ideologi kekuatan besar. Dia merasa jika ada sesuatu yang dia pegang, itu miliknya. Bagaimana ini mungkin? Kita sekarang berada dalam masyarakat yang beradab. Si Fang Baozuang ini berasal dari jalan yang salah saat itu. Dan sekarang wajar jika dikembalikan ke pemilik aslinya. Saya telah menerima pendidikan hukum modern, dan saya memiliki rasa keadilan. Charlie mengangguk puas dan bertanya kepadanya. Jadi, Anda bersedia membantu saya membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Bahkan jika Anda adalah pewaris pertama keluarga, bahkan kepala keluarga sangat berharap si Fang Baozuang dapat kembali ke keluarga Rothschild. Kamu masih bersedia melawan keinginannya dan membantuku memfasilitasi masalah ini, kan? Steve mengangguk berat tanpa ragu-ragu. Mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan di udara, memukulnya dengan keras, dan berkata dengan nyaring. Ya, saya bersedia. Setelah berbicara, Steve dengan cepat berbisik dengan nada yang sangat rendah hati. Tetapi Tuan, saya punya permintaan kecil, saya harap Anda dapat menyetujuinya. Charlie berkata dengan tenang, ceritakan padaku dulu. Steve buru-buru berkata, saya harap setelah Anda membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok, kamu tidak akan mengungkapkan percakapan kita malam ini kepada dunia. Charlie berpura-pura tercerahkan dan tersenyum. Oh, aku mengerti, kamu takut ayahmu akan menyelesaikan masalah denganmu.
Ya, kata Steve sambil tersenyum. Saya akan membantu Anda membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Dan kamu akan membantuku menjaga rahasianya. Semua orang senang, bagaimana menurutmu? Charlie sedikit tersenyum, jika ayahmu tahu bahwa kamu membantu orang luar mengangkut si Fang Baozuang keluar Amerika Serikat untuk mengamankan posisimu sebagai pewaris pertama. Dia pasti akan sangat marah, kan? Lebih dari sekedar marah, Steve menghela nafas, saya takut dia akan membunuh saya. Kamu tidak tahu, dia menganggap si Fang Baozuang dengan sangat serius. Di matanya, satu-satunya hal di dunia ini yang lebih penting daripada menara harta karun si Fang mungkin adalah nyawanya sendiri. Selain itu, tidak ada hal lain yang lebih penting dari itu. Charlie mengangguk, kalau begitu, mari kita bicara tentang kerjasama. Steve dengan cepat berkata, Tuan, tolong bicara. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Charlie berkata, saya bisa menyelamatkan nyawa Anda dan putra Anda. Tetapi Anda harus menemukan cara untuk mengirim saya dan si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, saya akan membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Kembalikan secara utuh kepada pemerintah. Agar kamu bisa terus menjadi pewaris pertamamu dengan tenang. Steve berkata tanpa ragu-ragu, Pak, saya jelas tidak keberatan dengan kerjasama yang Anda sebutkan. Hanya saja aku khawatir aku tidak akan bisa mengirimmu keluar Amerika dalam waktu singkat. Sekarang seluruh keluarga ada di sini. Jika helikopter saya tidak bisa terbang malam ini, saya hanya bisa menunggu kesempatan lain. Bab 5908. Saat ini, deru helikopter datang dari jauh. Mata Charlie berbinar dan dia berkata, putramu sudah kembali. Steve tanpa sadar berkata, saya harap mereka tidak mendapat masalah. Beberapa menit kemudian, Hank dan Royce kembali ke kamar tempat Charlie berada. Begitu keduanya memasuki pintu, Steve tidak sabar untuk bertanya. Bagaimana itu? Apakah ada yang mencoba menghentikanmu? Ya, Royce berkata dengan getir. Radar Badan Keamanan Nasional telah mengunci wilayah udara di area blokade. Begitu helikopter kami tiba di dekat tepi area blokade. Mereka menggunakan peringatan radio. Wilayah udara kami saat ini melarang semua helikopter non-pemerintah lepas landas karena masalah keamanan dalam negeri. Dan mereka juga mengharuskan kami mendarat di area yang ditentukan untuk diperiksa. Saya melaporkan identitas saya, dan setelah pihak lain memverifikasi kebenarannya. Mereka tidak memaksa kami mendarat untuk diperiksa. Tetapi meminta kami untuk menjauh dari tepi area yang ditutup. Hank di sampingnya juga berkata, kontrol ketat seperti itu baru terjadi pertama kali sejak 911. Ketika Charlie mendengar ini, dia diam-diam menyesali kekuatan keluarga Rothschild. Mereka biasanya tetap tertutup dan bahkan jarang muncul dalam pemberitaan media. Meskipun ada banyak rumor tentangnya di pasaran. Mereka tidak pernah mengakui atau menyangkalnya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Seberapa kuat kekuatan sebenarnya, tapi hari ini, Charlie akhirnya melihatnya. Keluarga Rothschild sebenarnya cukup kuat untuk menggunakan aset publik Departemen Pemerintah secara pribadi dan membiarkan mereka melayani mereka. Bahkan termasuk FBI, CIA, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Anti Penyelundupan. Bahkan Badan Keamanan Nasional, departemen-departemen tersebut sebenarnya mampu menjalankan tugasnya dalam hal ini. Membantu keluarga Rothschild secara diam-diam dan ketat memblokade seluruh wilayah New York dan sekitarnya. Apalagi, masing-masing departemen punya alasan dan retorikanya masing-masing. Mereka semua memblokade laut, darat, dan udara, serta memeriksa secara ketat semua orang dan alat transportasi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Rothschild tidak ada bandingannya di Amerika Serikat. Hal ini membuat Charlie ragu sejenak. Dia tentu saja ingin membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat secepat mungkin. Namun, betapapun mampunya dia tidak bisa terbang ke langit dan melarikan diri. Jika dia ingin meninggalkan Amerika, dia harus naik pesawat, perahu, atau mobil. Pergi ke Kanada atau Meksiko. Namun, hal tersulit saat ini adalah setiap orang yang memasang kartu tersebut memakai alat perekam.
yang terus-menerus disinkronkan secara online dan mengunggah semua yang mereka lihat ke server cloud tanpa penundaan. Di sini mudah untuk keluar, tetapi identitasnya pasti akan terungkap. Berdasarkan pengaruh Rothschild pada Departemen Pemerintah AS, tidak sulit untuk menebak bahwa begitu identitasnya terungkap, pemerintah AS akan melakukan segala upaya untuk menangkapnya. Pada saat itu, dia mungkin ditangkap, dan bahkan diinginkan melalui Interpol Worldwide. Sejak Leon mendekati Charlie lagi, Charlie telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasnya. Bahkan Claire masih belum tahu, termasuk Victoria. Ini adalah musuh tersembunyi yang belum diketahui keberadaannya. Jika Anda tidak berhati-hati saat ini, besar kemungkinan semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Dan bahkan mendorong diri Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda ke dalam jurang yang dalam. Oleh karena itu, Charlie juga tahu betul bahwa dia tidak bisa mengambil risiko atau keberuntungan. Dia harus menemukan metode yang 100% andal. Apalagi, meninggalkan area blokade saja tidak cukup. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Rothschild akan diam-diam menginstruksikan departemen-departemen ini untuk memperluas cakupan blokade. Cara terbaik adalah mencari peluang dan langsung meninggalkan Amerika Serikat. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Steve. Keluarga Rothschild Anda seharusnya memiliki banyak properti di seluruh dunia. Dan sudah menjadi hal yang lumrah bagimu untuk pergi ke luar negeri. Jika saat ini anggota keluarga Anda pergi ke luar negeri, bisakah Anda menghindari pemeriksaan? Ini, Steve berkata, yang ayahku maksud sekarang adalah menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk berusaha sekuat tenaga mencari si Fang Baozuang. Selain itu, segala sesuatu yang lain harus dilakukan. Kita bisa membiarkannya untuk sementara waktu, jadi dalam hal ini, dia mungkin tidak akan membiarkan kita meninggalkan Amerika. Tidak hanya itu, banyak anggota inti keluarga di luar negeri juga mulai kembali ke Amerika. Bagaimanapun, ini tentang kedudukan ahli waris kepala keluarga. Dan tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan Amerika pada saat seperti ini. Charlie mendecakkan bibirnya. Tampaknya kemungkinan memanfaatkan keluarga Rothschild untuk meninggalkan Amerika Serikat sangat kecil. Saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Kanada, yang jaraknya hanya lebih dari 300 km dari sini dalam garis lurus. Jadi dia berkata kepada Steve, jika saya ingat dengan benar, jarak garis lurus dari sini ke Montreal harusnya kurang dari 400 km. Dan helikoptermu pasti bisa terbang langsung ke sana. Coba pikirkan, dalam keadaan apa ayahmu akan memintamu untuk segera meninggalkan Amerika Serikat dan pergi ke Kanada. Steve mengerutkan kening dan berpikir lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memikirkannya, meskipun kami punya urusan di Montreal. Lagi pula, ini tidak besar, dan urusan Kanada ada di keluarga yang ditugaskan kepada saudara laki-laki ketiga saya. Jika terjadi sesuatu, ayahku pasti akan melepaskannya, bukan aku. Saat ini, Royce di samping tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, ayah, Ratu Helena dari Eropa Utara akan mengunjungi Kanada minggu depan. Bukankah kakek sudah mengingatkanku sebelumnya bahwa aku berharap aku bisa berkembang bersamanya? Bagaimana jika, saat dia datang ke Kanada minggu depan, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa saya ingin pergi dan bertemu Helena, dan dia mungkin setuju. Steve berkata dengan ragu-ragu, bagaimanapun, kita harus menunggu sampai minggu depan. Dan situasi saat ini sangatlah istimewa. Apakah dia akan membiarkan Anda pergi ke Kanada masih belum diketahui. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, keluarga Rothschild sangat berkuasa. Mengapa Simon ingin cucu tertuanya berkembang bersama Ratu Eropa Utara? Bab 5909. Steve menjelaskan, Tuan, Anda tidak tahu. Meskipun keluarga Rothschild memiliki pengaruh yang kuat di Amerika Serikat, reputasi kami di Eropa tidak pernah sebaik ini. Keluarga kerajaan pada dasarnya memiliki kerjasama yang mendalam dengan kami. Tapi mereka tidak pernah mau menikah dengan kita. Dalam 100 atau 200 tahun terakhir, kami telah mengajukan banyak permintaan pernikahan kepada keluarga kerajaan yang berbeda. Tetapi mereka selalu ditolak. Berbicara tentang ini, Steve menambahkan, namun, situasi Helena cukup istimewa.
Dia awalnya adalah anak terlantar dari keluarga kerajaan Nordik. Tanpa diduga, dia berbalik dari situasi putus asa beberapa waktu lalu dan langsung naik tahta menjadi ratu. Di seluruh Eropa, hanya ada satu ratu yang belum menikah, Helena. Untuk keluarga Rothschild, jika mereka bisa menikah dengan anggota keluarga kerajaan Eropa, Helena akan menjadi yang tertinggi dalam hal peringkat. Selain itu, analisis lembaga think tank kami menunjukkan bahwa karakter Helena harus berbeda dari karakter keluarga kerajaan tradisional Eropa. Dan nilai-nilainya juga harus sangat berbeda. Sulit bagi keluarga kerajaan lain untuk menerima dan berbeda satu sama lain karena pemikiran tradisional mereka. Pernikahan Rothschild, tapi Helena telah meninggalkan banyak tradisi. Dan kemungkinan penerimaannya akan jauh lebih besar. Informasi menunjukkan bahwa setelah Helena naik tahta, anggota keluarga kerajaan Nordik melakukan beberapa diskusi dengannya tentang masalah pernikahan di masa depan. Anggota kerajaan Nordik berharap dia bisa mengikuti tradisi kerajaan dan di antara anggota kerajaan negara Eropa lainnya, mereka mencari seorang pangeran yang bersedia menikah dengan keluarga kerajaan Nordik dan mengubah kewarganegaraannya menjadi Nordik. Setelah keduanya menikah, mereka akan saling memberikan gelar pangeran. Dan keturunan mereka bisa menjadi pewaris tahta Nordik. Namun, Helena sepertinya agak menyimpang. Dia telah menjelaskan kepada keluarga kerajaan bahwa dia tidak akan menikah dengan anggota kerajaan lainnya. Dan dia juga telah menjelaskan kepada keluarga kerajaan bahwa dia lebih memilih mengejar cinta sejati dan menikah. Jika orang yang sangat dia cintai tidak bisa menikah, kemudian dia bersedia menjalankan prinsip tidak menikah selama sisa hidupnya. Lembaga pemikir juga menilai berdasarkan kecerdasan ini untuk keluarga Rothschild. Tingkat keberhasilan pernikahan dengan Helena akan lebih tinggi. Charlie mengangguk sambil berpikir dan berkata, jika Helena berangkat ke Kanada malam ini, apakah ayahmu akan berinisiatif meminta Royce segera pergi ke sana? Kata-kata Charlie membuat Steve sedikit bingung. Dia berkata dengan serius, Tuan, Helena adalah Ratu Eropa Utara. Kunjungannya ke Kanada merupakan peristiwa politik yang relatif serius. Untuk hal semacam ini, semua rencana perjalanan biasanya sudah direncanakan jauh sebelumnya. Tanggal awal kunjungannya ke Kanada adalah Jumat depan. Masih 9 hari lagi. Bagaimana saya bisa mengatakan hal itu diajukan lebih awal? Charlie berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Steve berpikir sejenak dan berkata, ayahku berharap Royce bisa menghubungi Helena. Ini adalah idenya beberapa waktu lalu. Dia juga menyatakan posisinya beberapa hari lalu bahwa dia berharap Royce akan datang. Jika dia bisa mewakili keluarga Rothschild, dia bisa pergi ke Kanada untuk bertemu Helena. Jalin kontak dulu, lalu lihat apakah ada kemungkinan untuk menikah. Jika Helena pergi ke Kanada sesuai keputusannya sebelumnya, dia harus meminta Royce untuk bergegas ke sana. Tetapi sekarang ini adalah situasi yang istimewa, dan saya tidak yakin apakah dia akan berubah pikiran. Charlie berkata, saya rasa dia tidak akan berubah pikiran. Di satu sisi, perjalanan Helena ke Kanada jelas merupakan kejadian tersendiri menurutnya dan tidak ada hubungannya dengan si Fang Baozuang. Petik 2. Helena tiba-tiba mengubah rencana perjalanannya, dan dia untuk sementara meminta Royce pergi ke Kanada. Menurut pendapatnya, hanya perlu satu tenaga lagi untuk menemukan si Fang Baozuang. Tetapi hal itu pasti tidak akan meningkatkan risiko si Fang Baozuang meninggalkan Amerika Serikat. Mengapa tidak? Charlie menambahkan, selain itu, keluarga Rothschild Anda saat ini berada di bawah tekanan besar dari opini publik. Skandal internal dan eksternal telah terungkap satu demi satu. Tidak akan ada peluang untuk membalikkan keadaan untuk sementara waktu. Jika kita bisa mengalihkan perhatian orang dengan cara lain, itu pasti akan menjadi pilihan yang menguntungkan dan tidak berbahaya. Steve berkata tanpa daya, itulah yang saya katakan, tapi kami belum berdialog dengan keluarga kerajaan Nordik. Dan kami tidak dapat mempengaruhi kapan dia datang ke Kanada. Jika dia datang minggu depan sesuai rencana, jika demikian, maka jika Anda ingin mengambil kesempatan pergi ke Kanada bersama Royce, Anda harus menunggu setidaknya beberapa hari lagi. Bagi Steve, ia tidak ingin Charlie dan si Fang Baozuang terus tinggal di Amerika Serikat. Si Fang Baozuang adalah bom waktu.
Selama di Amerika akan ada ancaman 24.7. Apalagi dia kini ada di tangan Charlie. Jika sehari saja ia tidak berangkat, nyawa dan keselamatannya akan terus terancam. Apalagi meski yakin, Charlie pasti tahu keberadaan si Fang Baozuang. Namun ia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil makanan dari mulut harimau. Oleh karena itu, tidak peduli dari aspek apapun. Ia berharap Charlie segera meninggalkan Amerika Serikat bersama si Fang Baozuang. Namun, harapan tetaplah harapan, dan fakta adalah fakta. Faktanya adalah dia ingin Charlie pergi lebih awal. Namun tidak mungkin Helena datang lebih awal. Dan dia tidak ingin Charlie tinggal di sini dan menunggu Helena datang. Karena dalam hal ini, dia dan putranya harus menjadi sandera di tangan Charlie, yang selalu berisiko. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan ekspresi malu di wajahnya. Tuan, jangan melihat aset dan kekuatan keluarga kerajaan Nordik. Aset mereka bahkan tidak sebanding dengan aset perusahaan teknologi menengah di Silicon Valley. Tapi dia punya modal politik yang cukup. Meskipun Helena masih muda, dia tetaplah ratu suatu negara. Apalagi Kanada, kalaupun dibandingkan dengan Amerika Serikat, negara dengan PDB tertinggi di dunia. Dia masih bisa menikmati perlakuan sebagai kepala negara. Jadi meskipun untuk digunakan, tidak mungkin meminta Ratu Eropa Utara untuk datang pada saat itu juga. Dan menunggu selama 9 hari terlalu berisiko, jadi kita harus memikirkan cara lain. Charlie berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan meminta Helena untuk datang secepat mungkin. Steve bertanya tanpa sadar, apakah kamu bercanda? Charlie tersenyum dan berkata, Steve, karena kami berencana untuk bekerja sama. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Apakah kamu tahu siapa aku? Steve menggelengkan kepalanya berulang kali, saya tidak tahu, siapa kamu? Charlie Wade. Charlie menyebut namanya dengan ringan lalu berkata, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang saya. Tapi kamu seharusnya sudah mendengar nama ayahku. Namanya Chang Ying Wade. Wade, mengganti Wade. Steve berseru. Apakah ini Chang Ying Wade yang sama yang meninggalkan keluarga Rothschild tak berdaya 20 tahun lalu? Kalau begitu, ibumu adalah Margaret Anne dari keluarga Anne. Bab 5910. Charlie mengangguk, ya, benar. Steve menarik napas dan berseru, tidak heran. Pantas saja platform video pendek keluarga Wade tidak mau menghapus dan melarang video skandal kami. Ternyata kamu adalah putra Chang Ying. Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar bertanya, kamu adalah putra Chang Ying. Dan Anda datang ke sini untuk si Fang Baozuang. Jadi, kalau begitu, Bruce berinisiatif mengungkap penjara Brooklyn, Peter Zhou, dan video Matt berselingkuh dengan istrinya, apakah ini semua atas instruksi Anda? Charlie berkata dengan tenang, ya, itulah yang terjadi. Baiklah, Steve berkata dengan ngeri, Tuan. Wade memang luar biasa. Beberapa kombinasi pukulan telah membuat keluarga kami sengsara. Yang sangat mirip dengan apa yang ayahmu lakukan saat itu. Charlie berkata dengan tenang, kita semua sudah dewasa, jadi tidak perlu sanjungan seperti itu. Setelah mengatakan itu, Charlie mengeluarkan ponselnya dari saku bajunya. Dan sambil mengklik layar ponsel secara acak beberapa kali, dia berkata dengan ringan. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, sejak aku masuk hingga sekarang. Ponsel ini telah merekam semua yang kita bicarakan. Ekspresi Steve ketakutan sesaat, dan dia berkata dengan panik. Wade, kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu masih percaya padaku? Charlie tersenyum dan berkata, saya tahu ada anggota inti keluarga Rothschild di sini. Jadi saya berpikir untuk merekamnya. Steve tiba-tiba menjadi lebih dekaden. Ia tak menyangka proses menjalin kerja sama dengan Charlie akan terekam. Dalam hal ini, dia akan memberikan pegangan ke tangan Charlie. Begitu Charlie membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat. Dia meringankan krisisnya sendiri dan juga memanfaatkan kelemahannya. Bagaimana jika dia membeberkan videonya dan memberitahu ayah tuanya? Jika dia melepaskan si Fang Baozuang atau bahkan membantu Charlie membawa si Fang Baozuang ke luar negeri? Dia pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, bukankah dia harus selalu dikendalikan oleh Charlie?
Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Charlie sebenarnya tidak merekam video itu sama sekali. Dia hanya berbohong untuk menakut-nakuti Steve dan omong-omong. Saat dia mengeluarkan ponselnya tadi, dia diam-diam menyalakan videonya. Oleh karena itu, dia sengaja berkata kepada Steve, tapi jangan khawatir, karena semua orang telah memutuskan untuk bekerja sama. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu tanpa alasan. Selama kamu membantuku membawa si Fang Baoduan keluar dari Amerika, posisimu sebagai ahli waris tidak akan terancam, dan aku pasti akan merahasiakan ini untukmu. Meskipun keluarga Wade memang punya masalah denganmu saat itu. Dengan kerja sama kita kali ini, kita berdua memiliki kesempatan untuk mencairkan suasana. Ketika orang tuamu meninggal di masa depan, kamu bisa berhasil menjadi kepala keluarga Rothschild. Kami mungkin masih memiliki banyak kemungkinan untuk kerja sama yang mendalam. Ada pepatah mengatakan, teman tetap bersama seumur hidup. Meskipun kamu sedikit lebih tua, pasti tidak akan ada masalah jika kamu hidup 30-50 tahun lagi. Jika kita semua rukun di masa depan, kita masih bisa berteman selama 30 hingga 50 tahun, bukan? Steve tidak tahu bahwa Charlie sedang merekam video tersebut. Mendengar perkataannya, dia merasa sedikit lebih baik. Dia tahu betul bahwa karena pegangannya ada di tangan Charlie, apakah Charlie akan mengeksposnya sepenuhnya bergantung pada apakah dia patuh atau tidak. Sekarang, nyawanya ada di tangannya. Di masa depan, ia juga akan memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Namun, Steve bukanlah orang bodoh. Dia dengan cepat memahami taruhannya di sini. Jika dia tidak bekerja sama dengan Charlie, Charlie mungkin akan membiarkan Hank membunuh dia dan putranya sekarang. Bagaimanapun, Hank entah bagaimana menjadi anjingnya, dan jika Hank membunuh seseorang, dia tidak akan memikul tanggung jawab apapun, dan tidak seorang pun mungkin mengetahuinya. Sebaliknya, saat bekerja dengan Charlie, situasinya jauh lebih jelas. Setidaknya nyawanya bisa terselamatkan, bukan? Terlebih lagi, jika dia benar-benar bisa membantu Charlie mengambil si Fang Baozuang, maka status ahli waris akan tetap terjaga. Jika dia mempertahankan posisinya sebagai pewaris dan hidup lebih lama dari lelaki tua itu di masa depan, kemudian dia akan menjadi kepala keluarga Rothschild. Dengan banyaknya manfaat, namun sedikit kendali di tangan Charlie, apa maksudnya? Terlebih lagi, pegangan ini ada di tangan Charlie, dan tidak selalu mudah digunakan. Waktu terbaik untuk menggunakannya adalah sebelum orang tua itu meninggal. Sebagai putra mahkota, dia harus berjalan di atas es tipis dalam segala hal. Begitu petunjuknya terungkap, posisi putra mahkota tidak hanya akan hilang, tapi dia juga akan terlempar sepenuhnya ke istana yang dingin. Namun, begitu orang tua itu meninggal dan dia berhasil naik tahta, maka pegangan ini hanya akan berdampak moral. Pada saat itu, meskipun Charlie terekspos, hal yang paling dia lakukan hanyalah dipermalukan dan dimarahi. Tapi kedudukan kepala keluarga sudah kokoh, dan dimarahi tidak masalah. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan langsung menyatakan kesetiaannya kepada Charlie. Wade, jangan khawatir, meskipun kamu memperjuangkan kehidupan lamaku, aku juga akan membantumu. Anda dapat membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Charlie merasa tidak enak dan sengaja bertanya kepadanya, Steve. Saya ingin tahu, apa yang membuat Anda melakukan tindakan yang benar dengan melawan kerabat Anda? Itu keadilan. Steve, yang memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, berkata tanpa ragu. Tentu saja, keadilan di hatiku tidak bisa ditukar dengan banyak uang. Wade, saya adalah orang yang memiliki hati nurani. Si Fang Baozuang adalah harta nasional Tiongkok. Dan sudah hampir 200 tahun sejak dijarah dari sana. Sebagai anggota keluarga Rothschild, saya merasa sangat malu dan tidak nyaman dengan hal ini. Jika saya dapat membantu si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok, jika saya melakukan sedikit saja, saya dapat menjadi layak atas hati nurani saya sendiri. Tidak buruk, tidak buruk. Charlie tidak bisa tidak mengagumi. Steve, aku tidak salah menilai kamu, kamu memang menghirup udara segar di keluarga Rothschild. Jika kamu bisa menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan, keluarga Wade akan menjadi mitra strategis Anda.